Maaf Ustadz, saya bertanya di luar tema ini mengenai musik. Saya pernah mendengar bahwa musik itu haram. Apakah benar? Kemudian lagu yang selalu fulan nyanyikan juga itu diharamkan meskipun isinya tentang kebaikan dan pencerahan rohani. Tolong dijelaskan. Saya ingatkan ya, bahwasanya musik itu hukumnya haram, alat-alat musik hukumnya haram dengan ijma' ulama. Seluruh madhab, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i dan madhab Hambali, semuanya mengharamkan musik. Terutama yang keras dalam masalah adalah madhab Syafi'i. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menukilkan perkataan Imam Syafi'i dan imam yang lainnya. Ya. Pertama, Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Al-Bukhari, la yakunanna min ummati aqwamun yastahiluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan dari umatku suatu kaum yang mereka menghalalkan zina, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, menghalalkan khamar dan menghalalkan alat-alat musik. Ya. Dan ini sudah terjadi, ada orang menghalalkan zina, ada orang menghalalkan homoseksual, ada orang menghalalkan kain sutra bagi laki, ada orang menghalalkan khamar dinamakan jamu dan apakah macam-macamnya, dan ada orang menghalalkan alat-alat musik. Oleh karenanya hampir seluruh ulama ya menyatakan haramnya musik. Di antaranya Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i, saya sebutkan 3 penukilan dari kitabnya Al-Um. Di antara kitab-kitab Imam Syafi'i adalah kitab Al-Um. Dia mengatakan kalau ada orang berwasiat untuk memberikan alat musik kepada orang lain maka hukumnya haram. Wasiatnya tidak boleh dijalankan. Kemudian juga beliau berkata, saya bacakan perkataannya, fa in saraka khamran aw khinziran lam yuqta li anna hadha haramu thamani wa la yuqta fi thamani tambur wal mizmar. Kata al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, kalau ada seorang pencuri, ternyata yang dia curi adalah khamr, dia nyuri bir atau dia nyuri babi, maka tidak boleh dipotong tangannya. Kenapa? Karena babi dan khamr hukumnya apa? Haram. Kata beliau demikian juga kalau pencuri tersebut curi gitar, curi seruling, enggak apa-apa juga, tidak boleh dipotong apa? Tangannya. Kenapa? Karena dia yang boleh dipotong tangannya pencuri kalau dia mencuri barang berharga yang halal. Adapun barang berharga namun haram, maka tidak boleh dipotong tangannya. Bayangkan Imam Syafi'i menyamakan hukum khamr, hukum babi sama seperti hukum apa? Alat musik. Ini yang ngomong siapa? Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Beliau juga berkata tentang seorang jangan turuti nafsu, tanamkan di hati iman yang kokoh. Pacaran tidak perlu, temukan cinta dalam istikharah. Bila kau jatuh ingin memilikinya, minta restu orang tua, datangilah rumahnya. Bila putus cinta, ditinggal kekasih, sudah tak mengapa, janganlah bersedih. Metal, mau R&B, mau rap, mau apapun, yang penting kalau maknanya baik, ya baik. Kalau maknanya tak baik, ya tak baik. Kemudian datang orang belakangan yang mengaku bermadzhab Syafi'i. Kalau sudah bicara musik, madzhab Syafi'inya dibuang. Kemudian dia pakai ulama, katanya ulama ini mengatakan demikian. Katanya semua ulama madzhab dia buang karena 4 madzhab semuanya mengharamkan musik. Sementara sebagian orang berkoar-koar harus bermadzhab. Kenapa tidak bermadzhab? Lah ente, Anda waktunya masalah musik madzhab dibuang. Bagaimana masalah musik? Pulang dari sini nanti singgah ke toko buku, pilih judulnya buku fikih musik. Akhir kesimpulannya musik sama seperti ngomong. Kalau musiknya baik, boleh. Kalau musiknya tak baik, haram. Itu dukun Nasrani. Ustaz yang di luar sana bilang ini musik Islami. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Yang dimuliakan dalam Islam merebana. Tidak ada pakai seruling, tidak ada organ tunggal, tidak ada gitar. Itu permainan syaitan, syaitan, syaitan. Dan ulama kalau memahami sunnah sepakat semua mengatakan musik haram dengan alasan apapun. Dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan akan ada dari umatku suatu kaum yang mereka menghalalkan zina, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, menghalalkan khamr dan menghalalkan alat-alat musik. Oleh karenanya
punya 4 mazhab, baik mazhab Hambali, baik mazhab Syafi'i, baik mazhab Maliki, baik mazhab Hanafi, semuanya mengharamkan musik. The musical instruments, as a general rule, they are prohibited, except to give permission for the duff. If you analyze, it takes a person away from the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, from the remembrance of Almighty God. Tentang masalah hadis musik ini banyak sekali, maka kesimpulannya dalam kitab fikih musik yang ditulis oleh Syekh Yusuf Qaradawi, Al-Ghina Mithlul Kalam, musik sama macam cakap. Kalau musik itu baik, maka dia baik. Kalau musik itu tak baik, maka tak baik. Musik yang baik macam mana? Musik ngajak jihad, musik ngajak solat, musik ulama mutaakhirin yang ada sekarang dari ulama-ulama Azhar ya, mereka itu hanya menyambung perkataannya Ibnu Hazm, menguatkan perkataannya Ibnu Hazm, karena imam sampai disebutkan imam yang menghalalkan musik itu Ibnu Hazm. Jadi semuanya itu jadi akarnya Ibnu Hazm. Nggak ada. Yusuf Qaradawi, gimana? Yusuf Qaradawi juga. Iya, umpamanya Syekh Yusuf Qaradawi, Abu Zahra, ulama Mesir, kemudian Muhammad Al-Ghazali, ulama Mesir, yang di buku-buku mereka menyebutkan bahwasanya musik itu halal selama tidak membuat orang itu lalai, gitu ya. Itu halal. Siapa imam mereka? Ibnu Hazm. Jadi pokoknya ini di Ibnu Hazm. Kalau kita bisa mengkaji pendapatnya Ibnu Hazm, selesai semuanya. Selesai semuanya. Karena ada di pokoknya.